salam sehat Rumah Sakit Punten. Kembali lagi dengan saya Rizky Bella di sini dalam acara Ngobrol Santai Rumah Sakit Punten. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber lagi nih, narasumber dari Rumah Sakit Punten ya. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita sekarang. Halo Kak, dengan kakak siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Istiqomah dari bagian analis kesehatan. Sudah berapa lama nih Mbak Lela kerja di Rumah Sakit Punten? Saya bekerja di Rumah Sakit Punten sudah 3 tahun. Wah, sudah cukup lama ya Mbak Lela ya. Oke Mbak Lela, ngomongkan masalah analis nih ya. Analis kesehatan itu kalau di rumah sakit tuh sebenarnya apa sih ya? Bisa dijelaskan sedikit untuk sahabat-sahabat di Punten sebelum mengawal kita ngobrol yang lain. Ya baik, jadi analis kesehatan itu adalah profesi di bidang kesehatan yang melayani pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian sampel yang diperoleh dari manusia ataupun bukan dari manusia yang hasilnya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jadi dia kayak mengambil sampel tuh kayak berarti kayak ambil darah gitu ya Mbak Ya, Lela ya. Oke, jadi kalau semua analis sendiri itu seberapa penting dia perannya di area rumah sakit gitulah. tentunya peran analis kesehatan itu sangat penting ya. Mm-hmm. Jadi membantu seorang dokter untuk menetapkan diagnosa penyakit pasien gitu. Oke. Jadi analis kesehatan itu merupakan penunjang diagnosa. Oke. Iya. Jadi kayak semua pemeriksaan gitu ya Mbak Iya. Lela ya. Oke. Kalau semua pemeriksaannya itu apa sama sih kayak check up pada umumnya? Iya. Untuk medical check up mungkin ya. Mm-hmm. Medical check up itu juga meliputi pemeriksaan laboratorium. Oh gitu. Ya. Jadi kayak bisa dijelaskan apa saja sih sebenarnya di medical check up tuh ada apa aja gitu. Biar mungkin sahabat-sahabat di sahabat Punten di sana bisa tahu dan kalau mungkin mau bisa di rumah sakit Punten kan ya untuk Ya. check up-nya ya. Kalau untuk pemeriksaan yang sudah tersedia itu ada hematologi, kemudian kimia klinik, imunoserologi, sama parasitologi. Wah, bahasanya ini anu ya, bahasanya kayak tinggi banget gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit ya Mbak Lela ya. Kayak semama hemologi itu yang gimana, terus dijelaskan biar sahabat-sahabat Punten tuh bisa sedikit tahu lah tentang masalah itu. Iya, kalau untuk hematologi itu meliputi pemeriksaan darah rutin seperti darah lengkap. Jadi darah lengkap itu untuk mengetahui kadar hemoglobin. Biasanya Ya. kalau ibu hamil itu kan yang harus diperhatikan kan adalah kadar hemoglobin darahnya ya. Kemudian ada Hemoglobin itu sama kayak HB itu ya sebenarnya ya. HB, Oke, HB. Terus ada sel darah putih, Hmm. sel darah merah, sama trombosit yang sering dievaluasi hasilnya. Kemudian untuk kimia darah itu pemeriksaan gula darah misalnya, kemudian kolesterol lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal seperti urea, kreatinin, asam urat itu. Kemudian untuk urinalisa itu biasanya pasien-pasien yang dicurigai infeksi saluran kemih seperti itu. Gitu ya. Ya kalau untuk parasitologi ada pemeriksaan feses lengkap. Oh gitu. Dan lain-lain ya. Kalau pemeriksaan tersebut apa sudah ada di Rumah Sakit Punten? Ya untuk sementara ini pemeriksaan-pemeriksaan yang saya sebutkan sudah ada. Sudah ada ya. Salah satunya kayak selama imunologi, kayak selama apa itu swab antigen gitu itu sudah bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Punten ya. Untuk imunologi biasanya yang banyak itu ANC ibu hamil. Oh ya. Biasanya ada pemeriksaan HIV, HBsAg untuk hepatitis, kemudian sifilis. Kalau sekarang kan ada pandemi ini, jadi ada pemeriksaan antibodi antigen COVID. Oh gitu ya. Jadi buat sahabat-sahabat di luar sana, nanti kalau apabila rumahnya di daerah sini, daerah Batu, bisa langsung ke Rumah Sakit Punten untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut ya. Kalau memang berkenan mau selama medical check up di sini gitu ya. Terus kalau ngomongin masalah medical check up, kan itu tidak terlepas dari adanya konsultasi ke dokter. Nah, ini boleh dijelaskan sedikit lah menurut Mbak Lela gimana? Apakah orang tuh harus tiba-tiba datang nih ke Rumah Sakit Punten ke lab, Mbak aku mau cek kolesterol nih ya? Atau seperti itu atau bagaimana? Ya, jadi keadaan badan sehat pun kita lebih baik melakukan medical check up secara berkala. Setidaknya 2 atau 3 bulan sekali atau minimal 1 tahun sekali. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah ada
hasil pemeriksaan yang beresiko kepada kesehatan kita. Nah, itu tujuannya nanti juga untuk memperbaiki pola hidup Oke. sehat kita ke depannya. Nah, kan ini banyak pemeriksaan ya, jadi lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter. Nanti kira-kira apa saja pemeriksaan yang diperlukan, seperti itu. Oh, jadi nggak melulu harus mau ke sini, Iya. langsung cek lab, Iya. berasa tangannya kayak kesemutan, langsung cek lab, nggak gitu ya. Oke. Iya. Jadi ya lebih baik memang dikonsultasikan dengan dokter Dokter. gitu ya. Terus di rumah sakit Punten sendiri kan sudah banyak ya dokter, ada dokter spesialisnya, Iya. ada dokter umum di UGD. Nanti kan jadi bisa konsultasi sesuai dengan keinginan dari sahabat-sahabat Punten gitu ya Mbak Lela ya. Oke, jadi kan kalau seumpama kita periksa ke lab itu harus juga konsultasi ya, karena kan Iya. ada pemeriksaan yang lain juga kan ya Mbak Iya, Lel ya, betul. nggak cuma pemeriksaan di laboratorium sama analis kesehatan, harus cek kayak tensinya, kayak Iya. gitu-gitu ya, pemeriksaan fisik dari dokternya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Lela sudah mau menjelaskan kepada sahabat-sahabat Punten tentang analis kesehatan, sudah memberikan informasi tentang apa saja sih yang harus dicek up gitu ya. Terima Iya. kasih banyak. Jangan bosan-bosan kalau nanti kita undang lagi di ngosan ya. Baik sahabat Punten, itu tadi penjelasan sedikit dari Mbak Lela tentang analis kesehatan. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Punten di rumah. Oke, sampai jumpa di acara ngosan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Rumah Sakit Punten.